Di balik Mas Rabia, chapter 4, Chateau de Grasse. Costa tertarik mendatangi sebuah daerah di Prancis yang terkenal sebagai ibu kota parfum serta memiliki julukan Mediterranean Balcony karena pesonanya yang mengingatkan pada Tuscany, Italia. Costa rela menempuh perjalanan sekitar 20 km dari utara Cannes untuk mencapai Grasse. Ia memilih Grasse untuk menetap karena menginginkan suasana yang sama dengan Armenia agar bisa mengobati rasa rindu akan rumah bagi Athena. Sesampainya di Grasse, kota ini menyambut mereka dengan wangian eksotik yang khas. Campuran lavender, myrtle, mawar, bunga jeruk, mimosa dan melati menjadi harta karun lokal yang selalu menggoda pengunjung untuk lebih lama berada di sana. Costa dan Athena berjalan melewati gang-gang sempit yang dibatasi oleh bebatuan solid dari bangunan kuno di pusat kota tua yang telah berdiri sejak awal abad ke-11. Setiap gang mengarahkan mereka pada pemandangan indah, menakjubkan yang berbeda satu sama lain, seperti rumah-rumah mewah yang elegan dengan taman-taman rahasia di dalamnya. Costa dan Athena melewati beberapa pabrik lokal rumahan khusus untuk pengolahan parfum. Pasokan bunga-bunga segar berwarna-warni terlihat kontras dengan keranjang kayunya yang memiliki rongga seakan memanjakan para bunga dengan sirkulasi udara yang baik agar mereka bisa bertahan lama. Para wanita terlihat sibuk memilih bunga-bunga dengan tangan-tangan ajaib mereka, yang berhasil mengubah jutaan bunga menjadi botol-botol minyak esensial yang menjadi ruh utama bagi sebuah parfum. Produksi mereka masih mempertahankan proses natural dengan pengetahuan dan teknologi tradisional. Costa dan Athena melihat-lihat rumah di setiap gang yang memiliki tulisan dijual. Beberapa rumah terlihat sangat mungil, cocok untuk membuka lembaran baru, terutama bagi keluarga kecil seperti mereka berdua. Apakah kamu menyukai rumah ini, Athena? Costa menawarkan sebuah rumah yang dijual. Bagus, ayah, ucap Athena datar. Costa mengerti gadis kecilnya itu tidak terlalu menyukainya, namun ia berusaha menutupinya agar tidak menyusahkan sang ayah. Beberapa rumah yang ditawarkan Costa di sepanjang jalan tidak terlalu menyenangkan hatinya. Costa paham bahwa Athena sebenarnya memiliki selera tinggi dan cenderung mengedepankan sebuah karya seni yang tinggi, sebuah sifat yang sama sepertinya. Costa berniat segera membeli tempat tinggal karena merasa kasihan dengan gadis kecilnya yang setia bersamanya. Hidup berpindah-pindah dari Armenia, Yunani, dan kini Prancis, pastinya Athena terlalu lelah, walaupun tidak ada sepatah kata keluhan dari bibirnya. Hingga akhirnya di ujung jalan terlihat satu-satunya chateau atau kastil yang menyendiri dan bisa dibilang eksklusif. Sepanjang jalan ditumbuhi oleh pohon-pohon besar, di sampingnya yang mengarah pada bundaran jalan yang memiliki air mancur di tengahnya. Costa dan Athena berjalan hingga air mancur dan disambut oleh patung wanita cantik yang sedang membawa kendi air, seakan menawarkan mereka air minum. Namun kastil ini sepertinya sudah lama tidak dihuni karena permukaan air mancur itu berwarna kehijauan dan dipenuhi oleh lumut. Warna-warni bunga bougainville terlihat menghiasi dinding batu kastil, sementara aroma mawar, bunga jeruk dan melati semakin semerbak begitu mereka melangkahkan kaki lebih jauh hingga pintu gerbang. Mata Athena berbinar melihat kastil yang terlihat tua namun terawat sangat baik dengan halaman yang luas dan ditanami oleh bunga-bunga khusus parfum, sementara seseorang lelaki parubaya sedang asyik membersihkan ilalang liar. Rumah ini dijual? Costa bertanya dengan bahasa Prancis yang fasih karena dua ayahnya memberikan pendidikan terbaik sehingga Costa mampu berbicara beberapa bahasa. Ya, kastil ini dijual, ucap pria itu sembari tersenyum dan lalu mengajak mereka berdua melakukan tur.
Lantainya terbuat dari kayu yang diamplas halus dan dipoles hingga mengkilat. Dindingnya memiliki bingkai kayu dan cat emas, serta ditempeli banyak lukisan kain dengan dinding bercat hijau sangat muda. Kontras dengan jendela super besar yang mengarah langsung ke taman yang memiliki meja dan tempat duduk dari kayu yang cocok untuk menikmati suasana outdoor. Langit-langitnya terdapat ukiran-ukiran rumit, membingkai lukisan awan dengan para bidadari yang terbang anggun. Ayahku menyukainya. Kali ini Athena terlihat sangat riang dan menikmati turnya. Di lantai 2 terdapat kamar besar yang indah dengan kaca-kaca berukuran kecil yang disusun menjadi satu. Jendelanya bisa dibuka untuk melihat pemandangan taman serta langit. Athena, kamar ini cocok untukmu. Lihat, kau bisa melihat jalur susu berkilauan dari atas langit. Setiap kali melihatnya, kau akan merasakan kehadiran ibumu. Kedua mata Costa berkaca-kaca karena teringat Nayiri. Ia merasa belum sempat membahagiakannya, karena sebelumnya mereka hidup serba terbatas, namun istrinya itu justru menjadi penyenang hatinya. Kini saat ia sudah memiliki harta, Nayiri telah pergi, sehingga membuat harta itu seakan tidak berguna lagi karena tidak dapat mengisi relung hatinya yang hampa. Kastil itu memiliki basement khusus untuk penyimpanan anggur, ruangan berpesta, bahkan menara tinggi untuk melihat keindahan kota Gras. Pilihan yang bagus, Athena. Costa setuju dengan Athena. Mereka harus membeli kastil indah ini. Costa mencoba untuk bernegosiasi, dan akhirnya ia berhasil mendapatkan harga bagus. Hari ini juga ia akan menukarkan segala emas dan perhiasan milik sang ibu untuk membeli kastil cantik ini. Sebuah awal yang baru. 10 tahun kemudian, pada awal karirnya, Costa bekerja menjadi administrasi sekaligus supervisor di beberapa perusahaan parfum lokal. Walaupun gajinya tidak seberapa, namun Costa seperti berada di sebuah sekolah karena ia berkesempatan untuk mempelajari secara detail mengenai pengolahan parfum. Costa mulai mengerti bagaimana cara memilih benih bunga yang unggul, menanam bunga-bunga, mengolahnya menjadi minyak esensial, dan pada akhirnya berhasil mendirikan perusahaan parfumnya sendiri. Perusahaan Costa semakin besar karena kecerdasannya dalam memasarkan produknya ke seluruh Prancis, bahkan bekerja sama untuk mengimpor ke luar negeri. Kehandalannya dalam berbisnis membuatnya meregup kejayaannya lagi. Ia kini mampu membayar pengacara untuk memperjuangkan kembali hak Athena atas aset mereka di Yunani. Titik terang mulai terlihat karena pengadilan mulai membuka kembali kasus pembagian harta, serta mereka menarik kembali keputusan final karena Costa mampu memberikan bukti-bukti valid yang sulit untuk dibantah. Beberapa kali pengadilan menulis surat agar dirinya hadir ke Yunani dan memulai persidangan lagi untuk menuntut adik-adik dan suami mereka yang sudah menggelapkan harta. Costa masih belum bisa kembali ke Yunani karena ia tidak ingin meninggalkan Athena sendirian. Ia mulai berpikir mencari seorang ibu untuk menjaga Athena, terutama saat ia harus bepergian untuk mengembangkan bisnis dan harus bolak-balik ke Yunani untuk menyelesaikan perkaranya. Sesungguhnya bagi Costa, Nayiri tidak akan pernah bisa terganti. Costa yang selalu menolak untuk diajak bersenang-senang oleh teman-temannya, dan karena ia tidak ingin membuang waktu dan memilih bekerja keras, kini mulai melonggar setelah Athena tertidur. Ia kerap kali keluar malam dan bersenang-senang bersama teman-temannya. Athena mengetahui ayahnya pergi setiap malam karena ia selalu mengawasinya dari jendela atas. Athena menunggu di jendela itu, bahkan hingga tertidur, karena mencemaskan ayahnya yang pulang dalam keadaan terhuyung-huyung dengan wangi alkohol yang menyengat. Sehingga seringkali Athena berlari ke bawah membantu membopong tubuh ayahnya untuk masuk ke rumah. Ayolah Costa, kita pergi ke Madame de la Belle Maison. Banyak wanita-wanita cantik di sana. Seorang temannya mengajak ke sebuah tempat favorit mereka.
tempat kesenangan khusus pria-pria kaya di mana banyak wanita-wanita cantik di dalamnya. Dan hal ini disambut baik oleh Costa yang mulai menyukai sebuah petualangan baru. Ia seakan menemukan patahan kesenangan yang sudah lama ia tinggalkan semenjak menikah, yaitu bar alkohol dan wanita-wanita cantik. Para pria itu menuju ke dalam sebuah rumah yang mereka sebut Madame de la Belle Maison. Dari luar terlihat seperti rumah mewah biasa, namun ketika masuk ke dalamnya terdapat desain unik yang sengaja dihias eksotik dengan warna merah dan emas. Seorang wanita parubaya namun masih terlihat cantik menyambut mereka dengan sangat ramah dan lembut. "Silahkan masuk para pria-pria hebat," ucapnya centil. Dan ia lalu menjentikan jemarinya. Dan tidak beberapa lama, para gadis datang membawakan minuman. Mata Costa tertuju pada seorang gadis di balik tirai kaca yang berkilau. Rambut pirangnya bergelombang, bola matanya berwarna abu-abu, hidungnya mungil, bibirnya dipoles dan gerusan mawar merah, dan postur tubuhnya petite, namun memiliki lekukan sempurna karena dibantu oleh korset yang sangat ketat. Ia sangat anggun dengan gaun sutra hitam dengan kulit mulus yang mengintip dari bordiran transparan. Madame Georgette mengetahui seketika selera tamunya hanya dari mata mereka. Berapa lama tamunya memandang seorang gadis, dan dalam sekejap ia menyimpulkan gadis mana yang mereka suka. Tanpa perlu waktu lama, ia memanggil seorang gadis hanya dengan menggoyangkan kipasnya. Lalu ia membisikkan pada seorang gadis yang dilihat oleh Costa, "Marguerite, temani pengusaha parfum itu, dan jangan sampai lepas. Madame Georgette begitu lihai untuk mengorek informasi dari setiap tamu yang datang. Semakin mereka kaya, maka pelayanannya akan semakin spesial." Costa tenggelam dalam kesenangannya, sementara Marguerite terus-menerus menuangkan wine pada gelas kuningan itu. Marguerite mendengarkan segala keluh kesah Costa dengan sabar sembari sesekali memberikan dukungan padanya melalui sentuhannya yang lembut pada punggungnya serta jari jemarinya. Dan Costa makin lama makin terjerat oleh rayuan wanita itu. Pada puncaknya, Athena menyaksikan dari atas jendela bahwa ayahnya membawa seorang wanita. Ia terus memperhatikan dari balik jendela, lalu sesekali bersembunyi karena sepertinya wanita itu mengetahui ada yang mengawasinya. Mata berwarna abu-abu milik wanita itu mengawasi sekeliling seperti kobra yang sedang mencari mangsa di malam hari, sehingga membuat Athena takut turun ke bawah untuk membopong tubuh ayahnya seperti biasa. Ia tetap mencoba memeriksa ayahnya dengan mengendap-endap ke lantai dasar, namun sepertinya wanita itu bermalam bersamanya. Karena tepat di depan kamar ayahnya, ia mencium wangi parfum unik yang sepertinya terbuat dari feromon yang diambil dari sel-sel hewan yang memiliki fungsi memikat. Di dalam hati Athena merasa bersedih karena sepertinya wanita itu akan memberikan sebuah mimpi buruk untuknya. Costa yang semula selalu menyisihkan waktu untuk Athena kini seakan jarang ia temui. Sepertinya wanita itu berhasil membuat ayahnya tergila-gila. Athena duduk di lantai, menyilangkan tangannya dan mulai sering menangis di kegelapan malam karena merindukan Costa yang dulu dan juga Nairi ibunya.